Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pajajaran dan Sriwijaya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fasa Alvina Priyansyah. Nama saya Akmal Doni Satria Priyambada. Ada orang. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ramadan. Perkenalkan, nama saya Emrafil Labang Abdi 19. Perkenalkan, nama saya Robi Ahmad Dana, absen 30. Perkenalkan, nama saya Wayu Badian Wadi. Perkenalkan, nama saya Yoga Diki Prajoyo dari absen 35. Oh ya, untuk proses selanjutnya, yuk ikuti perkembangan kami. Halo guys. Tengok. Tot. Apaan tuh? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya, malah. Artinya apa Bang Messi? Hai teman, terima kasih untuk kalian semua ya. Aku masih ada di sini, bro. Hey, ini aku sedang merekamnya. Hai semua, aku masih stay di sini. Ada Atma, ada Rizky, sahabat terbaikku. Aku sangat berterima kasih untuk kalian semua, teman. Karena kalian itu baik ya. Kalian sangatlah baik. Karena kalian sangatlah baik. Tombok kita. Tombok lah, dapat duit aku. Kalian sini mau apa? Saya suka. Kayak main YouTube. Oh my god. Ada ibu-ibu anjay. Ibu-ibu. Kaget. Masukin sa. Ya pakai. Hadapin sa, coba sa.
Saya akan membahas letak dan raja dari kerajaan Pajajaran. Yang pertama saya akan membahas letaknya, yaitu wilayah Pajajaran dan Sunda membentang dari ujung barat di Pasar Talok, Bengkulu hingga ke Jatimalang, kemudian Purworejo di ujung timur. Kerajaan Sunda juga beribu kota di Pajajaran yang mencakup juga wilayah bagian selatan di Pulau Sumatera. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas kerajaan dari Raja Pajajaran. Raja pertama sekaligus raja yang terkenal yang bernama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi bertahta sejak 1482 hingga 1521. Kemudian pada masa tersebut dikenal sebagai masa yang makmur, damai, dan tentram. Kondisi kehidupan sosial politik sama kehidupan sosial masyarakat Sunda dan Pakuan. Nah, yang pertama ini kehidupan masyarakat Pajajaran dapat digolongkan menjadi golongan seniman, pemain gamelan seperti pemain gamelan, menari dan berdus, terus golongan petani, golongan perdagangan, golongan yang dianggap jahat. Contohnya tukang copet, tukang rampas, begal, maling, perampok dan lain-lain. Terus di sini kondisi kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Pajajaran. Kehidupan sosial masyarakat Sunda dan Pakuan Pajajaran secara garis besar dapat digolongkan ke dalam golongan seniman, pedagang atau pedagang untuk pedagang. Dari bukti-bukti sejarah diketahui yang masyarakat Pajajaran hidup dari hasil perdagangan seperti masyarakat Tarumanegara dan Bengkulu. Mereka umumnya selalu berpindah-pindah. Hal ini berpengaruh pada bentuk rumah tempat tinggal mereka yang sederhana. Dalam hal tenaga kerja yang menjadi yang bertanggung jawab dari rakyat jelata dan sebagian anak bangsawan. Mereka dibiayai oleh negara. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang motif-motif sejarah Kerajaan Pajajaran. Dan yang pertama, Prasasti Batu Tulis. Ini dia. Prasasti ini berada di Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Prasasti ini berada di komplek yang luasnya 17 kali 15 meter. Pertama kali prasasti dimiliki pada tahun 1806 dengan cara membuat cetakan dengan Universitas Leiden yang merupakan universitas yang terletak di Belanda. Dan yang kedua yaitu Sangyang Tapak. Ini dia. Peninggalan yang sering disebut dengan nama Prasasti Citasi merupakan tanda terima kasih Raja kepada pasukan kejayaan Pajajaran karena telah memenangkan perang melawan pasukan Suara Bumi. Kita menjelaskan bukti sejarah Kerajaan Pajajaran. Yang pertama ada Prasasti Astana Gede. Prasasti ini berasal dari daerah Ciamis, Jawa Barat. Isi yang terdapat di dalam prasasti ini tentang dipindahkannya pusat kerajaan dari Kerajaan Pakuan Pajajaran ke Kawali. Diperkirakan dibuat pada abad ke-14 dan dijadikan tugu peringatan untuk mengenang kejayaan Prabu Niskala Wasatu Kencana. Terus ada bukti sejarah Rakyat Juru Pangambat ditemukan di Bogor. Sudah ada sejak 1923 Masehi. Prasasti ini ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno dan Melayu dan menceritakan tentang pengembalian kekuasaan dari Kerajaan Pajajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya.
Kerajaan Sriwijaya terletak di Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini bahkan sempat menjadi simbol kebesaran Sumatera. Kebesaran disebut-sebut dapat mengimbangi kerajaan Majapahit. Selanjutnya saya akan menjelaskan kehidupan sosial masyarakat di kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial masyarakat di Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar karena disebut wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Selanjutnya saya akan menjelaskan kehidupan politik kerajaan Sriwijaya. Politik kerajaan Sriwijaya disebut menganut sistem kedaulatan, yakni kerajaan yang membawahi badan atau menguasai wilayah atau kerajaan-kerajaan yang lainnya. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan Sriwijaya pada masa kerajaan Sriwijaya. Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad 8 sampai 9. Nah, pada dasarnya kerajaan Sriwijaya ini mengalami kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Dan setelah itu ada runtuhnya sebab runtuhnya wilayah kekuasaan yang mulai melepaskan diri dan masuknya ajaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan bukti sejarah atau peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Ketukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Sumatera Selatan, tepatnya di Kampung Ketukan Bukit, Kelurahan 25 Ilir, Kota Palembang. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya ini ditemukan di Sungai Tata. Sungai ini mengalir pada Sungai Musi. Dan selanjutnya ada prasasti Telaga Batu. Ditemukan pada kolam Telaga Biru, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Tahun 1995. Dan berisi tentang kutukan untuk mereka yang berbuat jahat. Yang ketiga ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya selanjutnya adalah Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di dusun bernama Kota Kapur. Lokasinya berada di pesisir barat Pulau Bangka. Tokoh penemu prasasti ini disebut J.K. van der Meulen. Gimana? Ya kan harus kita kenal. Assalamualaikum. Ya, pasal itu yang apa? Akan apa ya? Menurut saya hal yang paling menyenangkan ketika cek ngomong itu tidak ada Bu. Bu ya. Boleh ulang lagi. Jelaskan bukti sejarah kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Pajajaran. Jelaskan bukti sejarah kerajaan Pajajaran. Yang pertama ada bukti kerajaan. Ngomong. Kok lagi ya? Cepet-cepet teman kok.
sini ada Rapi, ada Akmal, Wahyu juga, dan di sini Robi sedang presentasi. Di sini Robi ya. Terus di sini ramai banget guys. Masih ada cewek-ceweknya juga loh. Hal yang menyenangkan dalam pembuatan display sejarah yaitu bisa mengenali lebih dalam kerajaan-kerajaan yang ada di Pajajaran dan Sriwijaya, dan bisa kalau karakter itu bisa menyenangkan, cerita lucu gitu. Terus hal yang tidak menyenangkan yaitu biasanya kalau mau kerja kelompok itu susah diajak, terus ada halangan hujan, itu aja sih. Yang menyenangkan saat membuat display sejarah, yang pertama kumpul sama teman, yang kedua bisa mengenal lebih jauh tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia, yang ketiga bisa mabar bersama teman. Nah, dan yang tidak menyenangkan yang nggak ada sih, biasa aja. Yang paling menyenangkan dalam pembuatan display sejarah adalah bisa mengenal lebih dalam tentang kerajaan-kerajaan sejarah yang ada di Indonesia, dan bisa bertemu dengan teman-teman kalau kerja kelompok. Dan hal yang paling tidak menyenangkan dalam pembuatan display sejarah adalah kalau diajak kerja kelompok susah, diundur terus. Yang menyenangkan menurut saya adalah bisa berkumpul dan bercandanya bersama teman-teman, dan bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang kerajaan-kerajaan yang ada. Dan hal yang tidak menyenangkan adalah susah diajak kerjasama, ada yang bermain HP sendiri, dan kadang waktu ngedit juga membuat saya kesal karena butuh konsentrasi yang sempurna. Yang paling menyenangkan dalam pembuatan display sejarah menurut saya bisa mengetahui tentang kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Pajajaran. Hal yang tidak menyenangkan dalam pembuatan display sejarah terkadang susah diajak kerja kelompok, susah bikin gitu, terus pada mainan HP sendiri. Udah sih, itu aja. Pengalaman saya pas membuat display sejarah itu saya lebih mengenal lebih dalam tentang sejarah Sriwijaya dan Pajajaran, dan saya bisa lebih mendalami tentang sejarah-sejarah. Dan hal yang paling tidak menyenangkan itu ketika kelompok diajak kerja kelompok nggak pada serius dan juga main-main doang, main HP. Kan pas waktu bikin display tugas sejarah bersama teman yang banyak nangis